Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mimika hingga kini masih minim. Kepala Bapeda Mimika, Yohana Paliling mengungkapkan, hasil Monef sampai bulan Juni, realisasi fisik di sistem yang digunakan Pemkab sampai saat ini baru 18,93%. Sementara untuk data manual yang diperkirakan sudah pada posisi 28%. Meski begitu, Yohana mengatakan semua program berjalan dengan baik. Untuk realisasi keuangan masih di posisi 22%, tanpa tambahan uang, belum ada SPJ sehingga belum dianggap sebagai serapan anggaran, karena belum terupdate. Untuk dana alokasi khusus, realisasi keuangan masih 0%, karena masih menunggu hasil dari sistem monitoring online perbendaharaan anggaran negara. Untuk dana otonomi khusus, total realisasi fisik sudah di posisi 18,51% dan realisasi keuangan 10,21%. Total dana otsus Rp 140.375.334.000 yang terdiri dari blok grant dan spesifik grant sudah terrealisasi di keuangan sebesar Rp 14.327.452.800 atau sudah di posisi 21%. Yohana menambahkan, jangan sampai ada kegiatan yang terkendala karena adanya masalah, tetapi tetap dipertahankan dan diproses. OPD secara umum yang mengelola anggaran terbesar untuk mempercepat penyerapan anggaran. Realisasi keuangan kita di posisi 22%. 22% itu tanpa TU. TU yang belum dinihilkan, belum di SPJ-kan, itu belum dianggap sebagai serapan keuangan karena tidak terupdate di situ. Di situ juga cukup banyak ya. Jadi itu. Kemudian untuk dana DAK, realisasi keuangan masih 0% karena memang menunggu hasil spam yang terakhir di tanggal 19 Juli. Setelah itu baru bisa diajukan tagihan untuk kegiatan di fisik DAK yang sudah berjalan. Ini kita mengikuti sistem seperti itu. Kemudian untuk dana otsus, total realisasi fisik kita sudah di posisi 18,51% dan realisasi keuangan 10,21%. Jadi dari total dana otsus 140.375.334 rupiah yang terdiri dari block grant, specific grant dan DTI itu sudah terrealisasi di keuangan sebesar 14.327.452.800 rupiah, sudah di posisi 21%. Nah, ini dengan arahan Bupati tadi, memang kita diharapkan untuk segera, kalau ada kendala sampaikan. Artinya bahwa jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang karena ada masalah dan kendala, tetap kita pertahankan di proses. Padahal nanti ujung-ujungnya juga tidak bisa berjalan. Artinya jadinya nanti jadi simpan. Nah, sementara tahun ini kita butuh anggaran. Artinya masih ada kesempatan untuk pergeseran di perubahan. Tadi dari OPD Perhubungan dan Pertanahan ada pergeseran di situ sekitar 13 miliar, kemudian dari Dinas Perhubungan 1,5 miliar. Artinya kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa berjalan di tahun ini. Tadi sudah disampaikan. Kemudian yang berikut, tadi saya sudah sampaikan urutan anggaran-anggaran OPD yang mempunyai bobot yang terbesar tahun ini, itu PUPR, kemudian BPKAD, kemudian Dinas Pendidikan, lalu Dinas Kesehatan, Dishub, dan Dinas Perumahan. Itu 6 besar yang mengelola anggaran terbesar. Artinya bahwa OPD ini mempunyai andil di dalam mempercepat penyerapan anggaran. Nah, tadi dari Kadis PU sudah menjelaskan bahwa kegiatan yang ada di mereka sebagian besar dalam proses tender. Artinya bahwa kontrak diperkirakan di pertengahan bulan Juli dan sebagian di awal Agustus.
Makanya tadi saya sampaikan bahwa boleh berikutnya di awal Oktober setelah perubahan. Kita bisa prediksi bahwa kalau kontrak yang besar-besar di dinas PU sudah selesai, mereka akan mempercepat serapan anggaran kita karena tagihan akan masuk. Nah itu. Kemudian yang berikut mengenai ada beberapa OPD tadi yang belum masuk di Simonef, belum menginput, itu karena ada dua saja. Artinya bahwa OPD yang lama belum menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dia berpindah. Nah itu juga karena pergantian tenaga teknis di situ operator. Tapi sebagian besar memang distrik. Nah distrik ini ada 11 distrik yang belum masuk di Simonef. Itu mungkin karena di tempat mereka jaringan. Jadi mereka harus turun, harus di kota baru bisa